kasus hukum yang menjerat Jokowi ataupun keluarganya. Halo Bacoters, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh, selamat apapun itu saat kalian nonton tayangan ini. Kembali lagi sama kita para Bacoters di Bacotin. Kali ini mau bahas tentang apa? Bahas tentang politik. Politik. Ya, kita akan bahas tentang politik dengan judul Ancaman Politik Identitas di Pilpres 2024. So, bagaimana menurut kamu? Apakah ini sebuah ancaman politik identitas di nanti tahun depan? Kalau pertanyaannya ancaman ya, yang namanya politik identitas itu ya ancaman gitu. Karena kita belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya itu masih tetap digunakan dan terus ditampilkan seperti itu. Jadi ya jawabannya ancaman. Bisa menjadi ancaman ya? Ya. Terus, apakah kamu bisa memberikan contoh yang real di sebelum-sebelumnya tentang politik identitas? Ya, mungkin kalau orang berbicara politik identitas mungkin lebih kepada agama ya. Ya, walaupun Identitas sebenarnya suku bisa ya, kan, suku, semua ya. politik identitas sih ya apa saja. Tapi mostly, Ideologi ya. tapi agama mostly ya. Iya, tapi belajar dari sebelum-sebelumnya ya, ketika orang menyebutkan politik identitas itu ya agama Islam seperti itu. Di Indonesia mayoritas kan Muslim seperti itu. Sebagai contoh ya yang terjadi sebelum-sebelumnya, bahwasanya orang yang tadinya satu masjid sholatnya karena beda pilihan Politik, beda arah, makanya sampai tidak ingin sholat di masjid tersebut, sampai berpisah sholatnya dan lain sebagainya. Ya, itu kan membuktikan bahwasanya ya itu ancaman, dan ketika itu digunakan ya dampaknya luar biasa kepada masyarakat. karena saya ingat sekali kejadian waktu pilgub di Jakarta. Kebetulan saya di daerah Tebet ya, Jakarta Selatan. Cukup di Jakarta cukup sangat amat terasa gitu ya. Kita juga tidak lupa kejadian Nenek Hindun. Kita tidak lupa apa namanya yang wakilnya si Ahok, siapa, Pak Jarot, dia lagi sholat Jumat terus diusir. Yang padahal sama-sama Muslim gitu ya, maksudnya janganlah ada yang seperti itu lagi. Tapi saya sendiri nggak gitu menganggap sebuah ancaman untuk tahun 2024 ini, karena semuanya Muslim. Ya. Iya kan? Terus? Jadi kayaknya untuk politik identitas terhadap agama enggak nih kayaknya. Justru karena semuanya Muslim. Justru karena semuanya Muslim. Iya. Apa yang mereka bukan? Saya tidak ini ya, cuman maksud saya ini, saya melihat adanya pola arah ke sana, dan sebelumnya pun terjadi demikian. Bukannya juga sebelumnya semuanya Muslim. Yang mana? Enggak, kita ngomong tadi saya nyebut pilgub terakhir. Iya, saya lebih kepada pilpresnya. Pilpres kemarin kan nggak ada isu tentang politik identitas. Kata siapa? Ya memang tidak ada, karena kan sama-sama semuanya. Kata siapa? Prabowo Muslim. Si ulama ini dan dengan ulama ini. Ya maksudnya kan tadi tentang agama, berarti satu agama kan? Iya, dengan menggait orang. Iya, tapi satu agama kan? Iya, satu agama. Ya udah. Tapi itu tetap di yang terjadi. Dampak buruknya terjadi di masyarakat dengan ya, menampilkan ini dan itu. Betul. Kenapa Anda mengatakan itu tidak terjadi? Enggak, bukan tidak terjadi, karena sama-sama Muslim, ngerti nggak? Justru itu. Ingin ceritanya si calon-calon ini, setiap calon-calon ini memilih atau menggait orang-orang yang dalam tanda kutip bisa membantu suaranya. Hal yang wajar. Iya. Hal yang wajar. Tapi dampaknya apa? Yang terjadi di masyarakat apa? Seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi tidak akan si Kiai ini mengeluarkan statement ini, si Kiai ini mengeluarkan statement ini. Akhirnya apa? Terpecah. Apakah itu bukan politik identitas?
Kalau menurut saya enggak. Kalau menurut para bacoters gimana? Karena kalau menurut identitas itu adalah identitas yang berbeda, berbeza gitu. Iya, tetapi It's either dampaknya kita agama, tidak boleh menutup mata. Dampaknya apa yang terjadi di masyarakat? ya, saya nggak ngomongin masa dampak tadi, bukan masa dampaknya. Dampaknya tetap nggak bagus. Dampaknya Ya, tetap nggak bagus. karena adanya itu kan, dampaknya berarti ada yang memulai itu. Ada yang memulai, ya. Ada yang memulai itu. Jadi sehingga terjadinya polarisasi Hmm, di politik tersebut, ya. di masyarakat seperti itu yang terjadi. Hmm, hmm. Oh ya, bacoters, kalau kalian punya, sekali lagi, kalau kalian punya ide, saran, tulislah ya di komen bawah. Ya, lanjut. Bahwasanya kita tidak boleh Bahwasanya menutup mata. bahwa kita tidak boleh menutup Ya, mata. itu akan tetap terjadi. Dan saya mengutip dari perkataan daripada Rocky Gerung bahwasanya Oke, politik Gerung. identitas itu ya bukan hanya agama, Ya, tadi saya ya ngomong juga. ideologi, kemudian suku, etnik dan lain sebagainya. Hmm. Dan saya masih sampai detik ini masih melihat pola-pola itu ya sepertinya akan terjadi. Contohnya, Ya dengan yang saya sebutkan tadi, iya, ya, dengan adanya statement daripada ketua-ketua umum masing-masing partai ini yang adanya bilang apa mereka? mengatakan bahwasanya si ini sudah Si ini paling itu siapa? dekat dengan Pak Kiai ini dan lain sebagainya. Si Siapa? ini Sebut itu nama nggak apa-apa. setelah Kalau ada di artikel, kamu apanya? dapat ini dari artikel kan? Ya, cuman saya tidak tahu secara detailnya mengatakan seperti apa. Hmm. Juga kalau masalah politik identitas ini bukan hanya polarisasi yang terpecahnya hanya karena antara berjauhan ya, antara dunia maya enggak, tapi in the real life juga it's happen gitu. It's happen even in our own family untuk masalah politik identitas ini. Saya sih secara pribadi hanya bisa mengimbau ya, apapun pilihan kalian, dewasa aja gitu, dewasa lah, hargai pilihan orang lain, hargai pendapat orang lain. Ya, kita bisa agree to disagree, bisa loh. Kadang-kadang kita Sebenarnya juga gitu gini, kan. yang terjadi di masyarakat sebenarnya seperti itu. Kita menghargai pendapat ataupun pilihan orang lain. Tetapi yang terjadi di sosial media itu dengan begitu banyak isu-isu politik, hoax-hoax yang tersebar, sehingga apa? Sehingga siapapun yang melihat itu ya akan merasa terpancing, ya. Dia menyentil gue nih, gitu. Ya enggak? Sehingga misalkan ketika dia ngumpul di salah satu warkop, salah satu kedai, kemudian dia ngobrol nih, ngobrol santai. Akhirnya terjadi, kan yang pilihan kamu kan gini, ada berita begini, 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 sehingga orang yang merasa kayak pilihannya itu yang Tersinggung tersinggung, jadinya. adanya seperti itu gitu. Sehingga sebenarnya kita masih, kalau saya pribadi ya dengan yang terjadi sebelum-sebelumnya dengan kawan-kawan itu ya, kita masih saling saling menghargai, kamu pilih itu ya saya pilih ini gitu. Tetapi ketika eh, apa ya? Ketika alat sosial media ini dijadikan alat untuk saling membenturkan antara satu dengan yang lainnya, nah ini yang tidak benar seperti itu. Yang tadinya mungkin kita saling menghargai pilihan, karena adanya berita A B C D, akhirnya jadi muncullah ketersinggungan satu sama lain. Bagaimana menurut kamu kalau Kominfo memfilter untuk hal-hal seperti Bukannya ini? sudah pernah dilakukan, tetapi memang di sosial media itu memang begitu masif, dan kita tidak tahu siapa dalang di balik itu ya, gitu yang menyebarkan A B C D. Buzzer lah. Iya jelas, Mau ngomong di sini kalian para buzzer makan duit. tapi jelas gitu kan bahwasanya pola itu ya, saya sebenarnya di lubuk hati saya yang paling dalam, saya tidak inginkan itu lagi terjadi gitu. Ada karena belajar dari sebelum-sebelumnya itu memang sangat berdampak di kehidupan sosial masyarakat. Seperti yang tadinya mungkin yang seperti saya katakan tadi, yang tadinya satu tempat ngopi akhirnya jadi pindah. Nah, yang tadinya satu satu tempat ibadah hanya pindah ke masjid ataupun apapun tempat yang lain gitu, supaya tidak ketemu dengan orang yang berbeda pilihan dan lain sebagainya. Itu sampai segitunya gitu. Jadi saya harapkan
jangan ada lagi yang terjadi hal-hal seperti itu. Semoga para baca pres, bacawa pres ini mendengarkan ini dan menjadikan ini sebagai suatu acuan untuk bagaimana Indonesia ke depannya lebih toleransi. Ya, juga yang tadi ya untuk semuanya ya, baca pres dan baca wapres, beri himbauan lah terhadap para pendukung kalian ya untuk ya berpolitik yang dewasa gitu. Tapi masing-masing sudah mengeluarkan statement itu bahwasanya tidak akan ada. Tapi kan bisa terjadi. Tidak akan ada. Berarti himbauannya kurang keras. Itu. Tapi maksud saya yang saya pengen jelaskan bahwasanya masing-masing daripada baca cawapres ini telah menyampaikan bahwasanya mereka sepakat tidak adanya politik identitas. Gitu. Kalau menurut saya pribadi adalah identitas kamu apapun itu, if you're capable to run the country, yeah, you're capable despite of all, yeah, whatever your religion, your race, your background, apapun itu, ya, if you're capable, ya, jalankan, jadilah pemimpin di negeri ini. Ya. Ya. Tetapi yang pengen saya soroti di sini adalah adanya pidato Pak Jokowi yang mengatakan bahwasanya di politik kurang lebihnya ya, di politik di Pilpres 2024 beliau akan cawe-cawe di Pilpres 2024 ini gitu. So, bagaimana pendapat Anda mengenai itu? Cawe-cawe. Ya. Kalau Jokowi cawe-cawe, tentang Jokowi cawe-cawe. Ya. Ada yang mengatakan itu hak politik, itu hak masing-masing partai. Ada yang mengatakan kalau Jokowi ngomongin Jokowi bukan ngomongin partai. Kalau Jokowi berarti pribadinya. Iya, tapi kan ketika dia ngomong itu kan statusnya masih presiden, ya, dan banyak menilai mengarahkan ke arah yang ya seperti misalkan apa ya, Rocky Gerung mengatakan bahwasanya yang dilakukan Pak Jokowi ini kasakusuk untuk mengatur keadilan politik supaya dia masih punya grip atau pegangan keadilan politik. Jadi kayak seperti Rocky Gerung mengatakan bahwasanya ia menduga bahwasanya Pak Jokowi ini masih ingin ikut cawe-cawe atau ikut campur dalam urusan politik, dalam urusan calon presiden dan calon wakil presiden ini di pemilu 2024 agar bisa membangun dinastinya sendiri setelah tak menjabat lagi sebagai presiden. Garis bawahi, dia menduga. Nah, Rocky Gerung ini mengatakan ia menduga. Menduga. Jadi dari pidato itu banyak yang berspekulasi terhadap pidato ataupun statement daripada Bapak Jokowi seperti itu. Nah, salah satunya tanggapan Rocky Gerung ini ia menduga seperti itu. Oke. Ya, kalau misalkan dia cawe-cawe ya, kalau buat saya ketika saya lepas kekuasaan, saya akan mengambil contoh seperti Baharudin Yusuf Habibie yang udah lepas banget itu. Ini ya, nggak ikut lagi, udah as benar-benar rakyat sipil biasa. Gitu. Harusnya begitu. Nggak seperti yang. Iya, harusnya begitu. Menurut kamu harusnya begitu? Harus, idealnya begitu. Kalau harusnya begitu, siapa saya untuk memerintahkan? Iya, karena apapun ketika misalkan saya menggambarkan itu sebagai saya misalkan dipilih untuk menjadi ketua ataupun pemimpin dari sebuah perusahaan ya, dipilih kan. Berarti ketika saya mengemban posisi tersebut ya, saya akan total di dalam mengemban amanah tersebut, gitu. Total habis-habisan gitu. Tetapi ketika misalkan masa saya telah selesai, nah, di posisi tersebut ya saya akan kembali seperti semula. Ngerti nggak? Iya. Dan Jokowi pun ngomong dia setelah ini kelar, dia akan kembali ke Solo selayaknya orang biasa. Dia ngomong gitu. Dia sendiri ngomong gitu. Tetapi kalau mau dibilang tindakan kontra mungkin bisa.
dengan dia mengumpulkan, waktu itu dia mengumpulkan para ketua umum partai ke istana, kecuali Surya Paloh yang nggak diundang. Oh ya, koalisi. Ya, saya nggak tahu itu kontra atau tidak dengan pernyataan dia yang setelah dia selesai menjabat dia akan ke Solo dan jadi orang biasa gitu. Karena itu ya itu mungkin yang dimaksud Rocky Gerung dengan salah satu bentuk cawe-cawenya dia. Ya, dengan dia mengundang. Nah itu kan tertutup ya, kita nggak tahu apa yang mereka ngomongin, benar kan? Iya benar. Kita nggak tahu apa mereka ngomongin. Terlebih pada saat itu ada Muhammad Iskandar, ya kan? Sekarang Muhammad Iskandar jadi bacawa presnya Anies Baswedan, ya kan? Apa yang mereka bicarakan ketika pada saat itu? Kan nggak ada Anies di situ, nggak, karena ada Surya Paloh, toh? Ya. Apa yang mereka bicarakan di situ secara tertutup, dan pada saat itu ada Caimin akan sampai juga akhirnya kan ke Surya Paloh gitu. Secara ini toh, saat terang-terangan, apalagi sekarang udah jadi bacawa pres dari Anies kan. Ya itu mungkin tadi salah satu bentuk dari yang Rocky bilang cawe-cawenya Jokowi gitu. Saya baca supaya lebih detail. Nah ini sebelumnya ahli hukum tata ini di CNN Indonesia. Sebelumnya ahli hukum tata negara Denny Indrayana menyebut Jokowi punya dua strategi dalam mengamankan Pilpres 2024 demi mendarat aman atau soft landing usai rampung menjabat. Karena ingin memastikan beliau, Pak Jokowi yang dimaksud, akan mendarat secara aman dan nyaman. Ucapnya begitu dalam keterangan tertulis Senin tanggal 24. Kemudian bentuk soft landingnya adalah program kerjanya dilanjutkan, termasuk pembangunan IKN Ibu Kota Nusantara, serta aman dari kasus hukum kasus hukum yang menjerat Jokowi ataupun keluarganya. Seperti itu. Jadi strateginya apa, kata Denny? Yang pertama itu adalah dengan cawe-cawe alias turut ikut campur dalam menentukan calon presiden dan di Pilpres 2024. Kemudian target utama adalah sebisa mungkin hanya ada 2 pasangan calon dalam Pilpres 2024, kata Denny. Ya. Kemudian strategi keduanya adalah all the president men, calon yang diidentifikasi berseberangan dan mungkin tidak melanjutkan legacy kepresidenannya dan sebisa mungkin dieliminasi sedari awal. Ini. Saya tahu gitu. Pertama tentang IKN. Siapapun presidennya, IKN akan tetap jalan. Iya, siapapun akan tetap jalan, tapi mungkin karena sudah ada undang-undangnya. Iya, tapi mungkin tidak akan berjalan sesuai apa yang diinginkan. Ya, probably I don't know, tapi sudah ada undang-undangnya. Ya. Kalau kamu jadi presiden, lakukan ini, kalau seperti itu. Ya. Kedua, dia bilang mengamankan apa? Mengamankan kejahatan. Bukan, kasus hukum. Kasus hukum. Yang kamu tahu kasus hukum dari Jokowi apa? Saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu mengenai itu. Tetapi saya cuma baca dari artikel. Membacakan. Ya. Baca terus kalau kalian tahu ada kasus hukum yang melibatkan Jokowi atau keluarganya, tulis di kolom komen ya, karena kita juga mungkin yang dimaksud, mungkin yang dimaksud ini sewaktu-waktu ada. Mungkin yang dimaksud. Mungkin si Denny. Sebagai informasi, Denny ini salah satu menteri di zaman rezim SBY. Ya. Dia menteri apa ya? Sorry, saya lupa. Denny Indrayana kan? Iya betul. Ya pokoknya itu. Pak Denny ini merupakan mantan wakil menteri Hukum dan HAM di era SBY. Ya itu dia ya. Ya itu dia. Sekali lagi tadi yang mungkin agak sedikit terganggu karena Rizal ikut ngomong. Kalau kalian tahu ada kasus hukum apa Pak Jokowi atau keluarganya, silakan tulis di kolom komen. Ya setahu saya juga ada. Tapi kan kita nggak tahu orang. Kalau mungkin mereka ada yang tahu gitu kan, silakan tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng di kolom komentar. Tapi saya kesel nih orang-orang yang nonton nggak subscribe. Nggak subscribe. Kesel. Pada nonton nggak pencet tombolnya. Nggak ada ruginya juga lo buat lo, nggak pencet aja susah banget lo. Ya. Yang mungkin masih penasaran ya, kalau untuk
sekarang mungkin ditutup dulu ya. Mhm. Kalau untuk yang masih penasaran kita akan bahas apa lagi ya. Jangan lupa pencet tombolnya ya. Kemudian ya jangan dinonton aja, di komen-komen lah. Jangan kemana, dikasih thumbs up. Dan Bacotan, sebagai kalian tahu juga, channel Bacotin ini kita akan ngebacotin apa aja. Kita ngebacotin tentang politik, kita ngebacotin tentang musik, kita ngebacot tentang lifestyle ya. Nanti ada playlistnya masing-masing. Kalian bisa lihat, kalian lagi mau dengerin kita ngebacot tentang topiknya apa gitu. Jadi kalian bisa lihat di playlistnya yang ada di channel kita. Dan juga misalkan kalian masih ragu akan apapun itu bacotan kita ya, kalian sendiri pun juga bisa ngebacot. Komen aja, silahkan ngebacot gitu ya. So kali ini tentang ancaman politik identitas di Pilpres 2024 ya, yang menurut saya sih nggak begitu terlalu ya. Bagaimana menurut para bacoters sekalian? Silahkan tulis juga di kolom komentar. Kalau gitu saya ucapkan thank you for watching untuk tayangan kali ini. Saya Riki Pranoto dan Saya Rizal. sign out. Dadah.